Baik, kita mulai bagian kedua dari chapter 12 mengenai ekonomi informasi. Sekarang bagaimana kita melihat kalau kasusnya adalah informasinya tidak seimbang atau tidak simetris antara dua pihak. Nah, beberapa pasar didirikan oleh individu yang memiliki informasi yang lebih baik daripada yang lain. Jadi misalnya pasar mobil bekas itu mungkin penjualnya lebih punya informasi daripada calon pembelinya. Ya, misalnya seperti itu. Nah, implikasinya apa? Individu yang mempunyai informasi paling sedikit mungkin memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pasar. Jadi dia khawatir terjebak gitu ya, mendapatkan mobil yang jelek karena dia tidak tahu situasinya seperti apa. Oke, informasi mengenai mobil itu seperti apa. Nah, pasar dengan informasi asimetris adalah pasar di mana sebagian orang mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan yang lain. Ada dua manifestasi yang spesifik yang terkait dengan informasi asimetris di pasar seperti ini. Yang pertama adalah akan terjadi seleksi yang merugikan atau biasa dikenal dengan adverse selection. Dan yang kedua adalah terjadinya moral hazard, yang moral ya. Apa tuh? Ini contohnya. Ini adalah situasi di mana pasar itu informasinya tidak simetris. Contohnya seperti ini. Kasus pasar mobil misalnya. Pasar mobil itu terdiri dari mobil yang bagus dan juga mobil yang tidak bagus, ya. Sementara eh, konsumen itu tidak tahu mobil yang mana yang bagus. Jadi misalnya eh, mobil yang bagus itu kita namakan dengan peach car, mobil yang jelek itu dinamakan dengan lemon. Lemon, ya. Bagus atau tidak, misalnya itu low risk itu mobil yang bagus, high risk itu mobil yang jelek. Ya, potensi untuk masuk ke bengkel itu lebih besar. Nah, car dealer tentunya lebih tahu mengenai kualitas mobil daripada calon pembelinya. Oke. Nah, calon pembeli apa yang dia lakukan kemudian ya dia berharap eh, harga mobil itu akan menjadi rata-rata di antara harga semua mobil kan. Bayangkan ini mobil mereknya sama, tahunnya sama, tetapi ada yang kualitas yang baik, ada yang kualitas yang tidak baik kan begitu. Nah, maka eh, harganya akan menjadi harga rata-rata. Gitu. Jadi buyer akan memberikan harga atau menaksir mobil itu dengan harga rata-rata. Nah, kalau harganya adalah harga rata-rata, maka harga mobil yang baik pastilah di atas harga rata-rata kan. Sementara harga mobil yang jelek pastilah berada di bawah harga rata-rata. Maka penjualnya akan hanya menjual mobil yang jelek saja. Oleh karena itu, pasar mobil bekas itu hanya akan terdiri dari pasar mobil yang jelek ini. Jadi more lemon cars are sold on the market. Jadi lebih banyak mobil yang lemon, yang jelek yang akan terjual. Sementara mobil yang bagus itu akan keluar dari pasar. Jadi tidak laku. Kenapa tidak laku? Karena buyer hanya bersedia membeli pada harga rata-rata saja. Sementara harga pitch itu harga di atas rata-rata. Ini yang biasa dikenal dengan market failure, kegagalan pasar, untuk bisa memberikan informasi yang sepenuhnya kepada pelaku, dalam hal ini konsumen. Akibatnya apa? Pasar tidak mampu untuk menjual mobil yang bagus. Itu yang terjadi adalah adverse selection. Konsumen itu kemudian memilih barang yang jelek. Yang terjadi adalah barang yang jelek yang eksis. Yang kedua, moral hazard. Ini adalah perilaku dari agen
atau pelaku atau konsumen juga, ya perilakunya berubah ketika setelah terjadi agreement atau persetujuan. Contohnya persetujuan mengenai asuransi. Penjual asuransi dan pembeli asuransi. Pembeli asuransi itu tahu mengenai karakteristik dia sendiri. Misalnya saya membeli asuransi mobil, maka saya punya karakteristik mengenai bagaimana cara menyetir mobil. Dan sementara penjual asuransi itu tidak tahu karakteristik dari saya, bagaimana saya menyetir mobil. Jadi buyers, pembeli asuransi itu mengetahui, punya informasi yang lebih baik, bagaimana eh, track record dari saya driving gitu ya. Kemudian bagaimana perilaku saya nanti ketika saya sudah membeli asuransi dan seterusnya. Apakah buyer itu menyembunyikan informasi? Tidak juga gitu ya, karena ketika ditanya pasti dia akan memberikan informasi. Tetapi kan tidak semua pertanyaan itu akan ditanyakan karena eh, oh sorry ya, iya buyer ya, karena ya tidak selalu seller itu bisa membuat list informasi mengenai karakteristik buyer. Kemudian pertanyaannya kemudian adalah bagaimana atau apa yang dilakukan oleh pembeli asuransi itu setelah membeli asuransi, setelah deal asuransinya itu, kita beli asuransi. Nah, karena asuransi itu mengcover eh, kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh individual, misalnya kalau nyetir, kemudian nyenggol, mobilnya rusak, itu di cover oleh perusahaan asuransi, maka eh, perilaku dari pembeli asuransi tadi mungkin berubah. Artinya apa? Ya dia kalau semula hati-hati kemudian menjadi tidak hati-hati. Karena apa? Personal liability-nya, kewajibannya sudah diambil oleh pihak asuransi. Nah, siapa yang akan membeli asuransi? Tentu mereka yang punya high risk, kan? Sementara yang low risk itu tidak akan membeli asuransi. Jadi mereka yang punya risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan itu yang akan membeli asuransi untuk menggeser personal liability, kewajiban-kewajiban individu kepada perusahaan asuransi. Nah, kalau setelah membeli asuransi kemudian individu ini merasa tidak punya kewajiban lagi untuk nyetir hati-hati, ya artinya dia kemudian berperilaku ceroboh, ya. Akibatnya apa? Terjadi kecelakaan dan seterusnya sehingga biaya asuransi akan menjadi naik. Ini adalah perubahan perilaku ketika sudah punya asuransi. Nah, ini adalah moral hazard. Dia sudah menggeser kewajiban kepada perusahaan asuransi, kemudian dia merubah perilakunya dari yang semula menyetir dengan hati-hati, kemudian menyetir dengan ceroboh. Kondisi yang ketiga ini contoh-contoh ketika kita berhadapan dengan agen atau dua pihak yang tidak punya informasi yang sama, gitu ya, atau terjadi asymmetric information, baik itu di keuangan, pendidikan, perdagangan saham, dan juga job market, pasar tenaga kerja, itu mungkin kita menghadapi situasi seperti itu. Kita tidak tahu perusahaan itu kondisinya seperti apa, saham yang akan kita beli, kualitas pendidikannya seperti apa. Kita akan kuliah, tapi kualitas pendidikan sekolahnya seperti apa, atau kampusnya seperti apa, banknya bagus atau tidak, dan seterusnya. Nah, dalam kondisi
asymmetric information itu, apa yang kemudian dilakukan? Solusinya, pertama bisa melakukan signaling. Artinya, pihak yang diragukan informasinya itu memberi sinyal kepada pasangannya atau partnernya mengenai kualitas yang dia miliki. Contoh tadi mengenai pasar mobil bekas gitu ya. Misalnya penjual mobil kemudian memberi sinyal bahwa mobil itu baik. Caranya bagaimana? Sinyalnya misalnya oke, pokoknya mobil ini saya jamin 5 bulan tidak akan masuk bengkel. Kalau masuk bengkel saya yang nanggung. Nah, itu kan memberi sinyal bahwa mobilnya bagus. Ya. Karena tidak akan mungkin dia bersedia menjamin mobil itu kalau kualitasnya tidak bagus. Nah, sinyal itu harus bisa ditangkap oleh pihak yang akan kita beri sinyal. Contohnya calon pembeli mobil tadi. Sudah melihat mobil, kemudian ketemu dengan dealernya memberikan jaminan itu adalah sinyalnya bahwa itu adalah bagus. Kalau penjualnya tidak mau memberikan garansi, ya itu adalah sinyal juga bahwa mobilnya tidak bagus. Screening. Screening itu bisa juga dilakukan untuk menyelesaikan asymmetric information ini. Artinya apa? Calon pegawai misalnya kita minta kumpulkan data, kita wawancara, kita tes, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya semakin banyak informasi yang keluar dari calon pegawai. Sehingga kita tahu bisa mengidentifikasi ini calon pegawai yang baik atau tidak. Di screening berbagai ujian. Ya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut. Kalau yang terjadi adalah informasi asimetrik dan kemudian adverse selection, maka itu terjadi pada situasi di mana individu itu memiliki karakteristik tersembunyi dan di mana proses seleksi menghasilkan sekelompok individu dengan karakteristik yang tidak diinginkan itu yang terpilih. Karena cirinya tersembunyi ya kita tidak tahu, maka kita mungkin menyeleksi mendapatkan calon pegawai yang kualitasnya tidak bagus. Moral hazard itu mengacu pada situasi di mana salah satu pihak dalam kontrak melakukan tindakan tersembunyi yang menguntungkan pihak tersebut dan merugikan pihak lain. Contoh tadi yang asuransi tadi ya. Tindakan tersembunyinya ya dia tidak menunjukkan bahwa dia punya track record driving yang tidak baik. Ya, selama ini baik karena apa? Karena belum beli asuransi dan tindakan yang tidak baik itu dia sembunyikan. Nah, salah satu cara untuk memitigasi masalah moral hazard itu adalah dengan kontrak insentif atau insentif kontrak. Artinya apa? Kita tekan kontrak, tentu saja kontrak berdasarkan hal yang bisa diobservasi, bisa diukur, bisa dilihat oleh kedua pihak. Terutama pihak yang mengalami informasi yang lebih sedikit gitu. Kalau ada asymmetric information, pihak penjual asuransi memiliki informasi yang sedikit mengenai calon pembeli asuransi, maka kontraknya dibuat supaya masing-masing, terutama penjual asuransi, itu mengetahui lebih banyak mengenai calon pembeli asuransi. Ini contohnya mengenai salesman atau sales girl sama saja, petugas pemasaran gitu ya. Ini adalah karakteristik yang mungkin tidak bisa dilihat, malas atau rajin gitu ya. Ketika wawancara, wah bagus semua. Tapi yang tersembunyi kita tidak tahu. Nah, kita tidak mungkin menulis kontrak berdasarkan, oh Anda malas atau Anda rajin. Nggak bisa. Nah, kontraknya berdasarkan insentif. Atau kontraknya memberikan insentif atau mendorong untuk
menuju pada perilaku yang diinginkan. Misalnya menuju pada perilaku rajin. Contohnya seperti ini. Kalau seseorang itu rajin, itu mungkin dia bisa menjual dengan nilai tinggi, dengan probabilitas yang tinggi. Masuk akal kan? Orang yang rajin itu punya probabilitas menjual dengan nilai yang tinggi, probabilitasnya tinggi. Tetapi orang yang tidak rajin itu mungkin saja dia bisa menjual harga yang tinggi, nilainya tinggi, meskipun probabilitasnya rendah. Kemudian bisa menjual harga yang menengah dengan probabilitas 0,3, ini sama. Nah, kemudian bagi yang rajin itu tidak bisa menjual, suatu hari dia sudah keliling tapi tidak menjual, itu bisa terjadi tetapi probabilitasnya rendah. Sementara yang tidak rajin itu probabilitasnya tidak bisa menjual pada hari itu misalnya dengan probabilitas yang tinggi. Nah, itu adalah beda rajin dan eh, tidak rajin. Nah, kontrak kita terhadap tenaga kerja itu harus berdasarkan sesuatu yang bisa diobservasi. Nah, yang diobservasi adalah nilai penjualan. Nilai penjualan. Salesnya berapa hari penjualan. Nah, itu sama-sama bisa diketahui. Ya. Nah, bagi yang rajin, nah, ini kontraknya. Bagi yang tidak rajin, rajin ini kontrak. Ya. Kontrak berdasarkan salesnya kemudian. Nah, pasti kalau gajinya berdasarkan sales, maka eh, ini akan masuk sales dan probabilitas masuk dalam penentuan gajinya. Gajinya misalnya, gajinya itu eh, kalau taksi misalnya, oke, pokoknya Anda harus setor 100.000 per hari. Nah, kemudian kelebihannya Anda boleh ambil. Berarti dia harus rajin supaya bisa mendapatkan 100.000 sehari, kemudian sisanya dia dapatkan. Nah, itu siapa pulang sisanya. Itu berarti dia akan akan berperilaku rajin. Nah, jadi kontraknya memberikan insentif, dorongan untuk bekerja lebih rajin seperti ini. Tapi kalau misalnya, oke, tukang taksi ini, kemudian pokoknya gajinya 50.000 per hari. Nah, gitu tidak akan memberi insentif untuk bekerja keras. Toh malas-malasan di bawah pohon saja dapat 550.000 misalnya. Jadi gaji tetap seperti itu tidak akan memberikan insentif untuk bekerja secara rajin. Oke, sinyal. Cara lain untuk memitigasi masalah moral hazard adalah memberi sinyal yang merupakan upaya pihak yang memiliki informasi untuk mengirimkan indikator atau sinyal yang dapat diamati mengenai karakteristiknya yang tersembunyi kepada pihak lain yang tidak mendapat informasi. Jadi kita beri sinyal, misalnya kita adalah penjual, kita beri sinyal kepada pembeli bahwa produknya baik. Jadi sinyalnya berupa garansi tadi. 5 bulan garansi tidak akan ke bengkel. Nah, itu bisa diamati oleh kedua pihak, terutama pihak yang tidak punya informasi mengenai kualitas mobilnya. Nah, kemudian juga indikator yang dapat diandalkan mengenai karakteristik yang tidak dapat diobservasi atau sulit ditiru oleh pihak yang memiliki karakteristik yang lain. Misalnya, wow, kualitas mobilnya bagus tadi. Itu tidak dapat diobservasi, ini bagus atau tidak. Nah, tapi dengan garansi itu, ketika dia membeli, konsumen itu membeli, kemudian dia yakin. Nah, baru setelah 5 bulan, 6 bulan, dia bisa mengamati itu. Oh, mobilnya memang bagus. Nah,
Bagaimana kita menggali informasi itu? Wawancara. Wawancara itu adalah cara untuk bisa mendapatkan informasi mengenai calon pegawai, calon tenaga kerja yang melamar. Ya. Oke. Screening. Cara terakhir untuk memitigasi masalah moral hazard adalah dengan melakukan screening. Ya. Jadi upaya pihak yang kurang informasi untuk memilah individu berdasarkan karakteristik. Dites, diuji, ini mana karakteristiknya. Ya termasuk yang bagus atau tidak dan seterusnya. Nah, perangkat seleksi mandiri adalah suatu mekanisme di mana pihak-pihak yang mempunyai informasi diberikan serangkaian pilihan dan pilihan-pilihan yang mereka pilih mengungkapkan karakteristik tersembunyi mereka kepada pihak yang tidak mempunyai informasi. Ya. Contohnya misalnya harus tes fisik, gitu. Nah, ini nggak bisa menyembunyikan. Atau diminta pilihan, Anda akan saya terima bekerja, tetapi harus kuliah di MMUGM. Nah, harus kuliah bisa. Kita tahu kuliah di MMUGM itu tidak mudah, kualitasnya bagus, jadi tidak mudah. Nah, hanya pekerja-pekerja yang kualitasnya bagus saja yang kemudian menerima tawaran ini. Contohnya seperti itu. Nah, jadi seleksi mandiri kemudian tawarkan, Anda mau kuliah di mana setelah diterima, di mana, ya. Nah, kalau dia memilih tempat kuliah yang susah, yang bagus, maka itu berarti calon tenaga kerja itu memberikan informasi kepada calon manajer bahwa dia kualitasnya bagus. Karena di sini ada risiko kalau misalnya kalau dia kualitasnya tidak bagus tapi ngambil kesempatan ini, nanti kalau gagal ya dia harus out, risiko. Oke, bisa juga bentuk dari solusi ketidak eh, sempurnaan informasi atau asymmetric information itu kita melakukan lelang. Lelang adalah mekanisme di mana calon pembeli bersaing untuk mendapatkan hak memiliki suatu barang atau jasa atau yang lebih umum lagi segala sesuatu yang bernilai. Jadi kita jual beli secara lelang. Penjual dalam hal ini berpartisipasi dalam lelang menawarkan barang untuk dijual dan ingin mendapatkan harga yang tertinggi tentu saja. Ini adalah misi penjual. Sementara pembeli yang berpartisipasi dalam lelang berusaha mendapatkan barang tersebut dengan harga serendah mungkin tentu saja. Nah, sehingga apa? Karena ini dalam kondisi kompetisi, ya kita tidak tahu eh, calon eh, pelelang yang lain itu preferensinya seperti apa. Ya, sehingga strateginya kemudian seperti apa. Ada beberapa macam lelang, ya ada 4 tipe Inggris, kemudian bisa juga agar pernah sistem tertutup, nanti yang menang adalah harga pertama paling tinggi, sistem tertutup, yang menang harga tertinggi tetapi membayar pada harga yang kedua tertinggi, kemudian sistem Belanda. Oke, nah dari segi prosesnya, maka lelang itu bisa lelang secara waktu pengambilan keputusan peserta lelang itu bisa bersamaan atau berurutan. Kemudian yang kedua bisa karena jumlah yang dibayarkan. Misalnya bersamaan itu artinya kita masukkan amplop gitu ya. Peserta lelang memasukkan amplop yang berisi dia berani lelang berapa. Nah, itu bersamaan. Antara tanggal 1 sampai tanggal 5 harus sudah masukkan amplop untuk menyatakan dia. Nah, itu bersamaan.
Kalau berurutan itu berarti oke. Contohnya misalnya kasus yang Inggris lelang lukisan misalnya 100, ada yang mau 100, oke, 120, saya mau 120, 130, saya mau 130. Jadi berurutan 170, ada yang mau 170, 200, 200, 250, oh, tiba-tiba ada dan seterusnya sampai kemudian 250 sekali, 2 kali, 3 kali tidak ada deal. Nah, yang menawar 250 itu yang menang. Nah, seperti itu secara berurutan. Kalau ini nanti ya dibuka aja amplopnya. Kalau ini adalah harga yang paling tinggi yang menang, ya amplop siapa, kemudian dibuka bersama-sama. Misalnya ini 100, ini 200, ini 300, ini 400, ya ini yang menang. Gitu. Nah, ketentuan yang lain mengenai jumlah yang dibayarkan nanti. Kemudian di sini misalnya, yang menang adalah yang mereka memberikan harga paling tinggi, tetapi ternyata aturannya adalah nanti harganya itu adalah harga tertinggi kedua. Jadi misalnya ini 100 gitu. Kemudian ini 120, ini 300, ini contohnya aja. Ini 500, maka yang menang adalah yang keempat ini, yang memasang harga 500. Tetapi berapa nanti yang dia bayar? Dia bayar 300. Jadi harga yang kedua yang dibayar. Oke, lelang cara Inggris itu lelang menaik. Jadi mulai dari harga yang paling rendah, kemudian naik lagi, dinaik lagi, masih ada yang menawar atau tidak. Nah, kemudian lelang akan berakhir ketika penawar yang paling tinggi itu yang mendapatkan. Artinya apa? Pada proses lelang seperti ini, peserta itu tahu harga pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa, keempat berapa. Jadi dia tahu prosesnya. Dan juga dia tahu harga yang tertinggi ini tuh yang akan menang. Terus seperti itu. Nah, seperti gambar ini. Ada yang mau tiga, mau satu, mau lima. Mulai dari yang terendah tentu saja. Satu, dua, kemudian tiga. Saya mau lima, saya 10, saya 15, saya 20. 20 kemudian sekali, 20, kedua, oke, nggak ada, 20. Jadi pelukannya diberikan pada orang yang pakai kaos purple ini. Jadi yang dijual apa ini? Yang dijual adalah hak pelukan. Siapa yang mau meluk mas hijau ini? Nah, bayar. Oke, bisa juga lelang harga pertama dan penawaran tertutup. Artinya eh, lelang dilakukan secara simultan bersama-sama, misalnya antara tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu ya. Nah, penawar secara bersamaan memasukkan penawaran kepada juri lelang tentu saja. Kemudian juri lelang membuka amplopnya dan penawaran yang tertinggi yang mendapatkan. Nah, para penawar itu tidak tahu informasi mengenai tawaran yang lain seberapa. Nah, yang memberikan harga yang paling tinggi itu yang akan menang. Jadi ini masing-masing memasukkan harga dalam amplop. Ada yang pasang 200, ada yang pasang 100, ada yang pasang 50, 150, ada yang pasang 250. Ini semua dimasukkan dalam amplop, tidak ketahui, baru kemudian dibuka oleh petugasnya ini. Petugasnya melihat, oh yang paling tinggi adalah ini. Maka sold to the purple gentleman. Pakai baju purple 250. Ini first price auction.
Bisa juga lelang harga kedua dan penawaran tertutup. Persis seperti ini, first price option. Hanya saja kemudian, jadi persis sama ya. Masukkan amplop semua. Kemudian siapa pemenangnya? Pemenangnya yang memberikan harga paling tinggi. Setelah dibuka amplopnya, dia yang menang. Purple yang menang. Tapi berapa harganya? Harganya second price option. Yang memasang harga tertinggi kedua. Nah, ini ternyata 200. Jadi purple yang menang, tapi harganya 200. Jadi purple kemudian memeluk hijau, kemudian bayar 200. Kalau gaya Belanda lelangnya berbeda. Jadi kalau Belanda itu dia pasang harga yang paling tinggi dulu, kemudian turun, turun, turun seperti itu. Jadi seperti ini. Oke, saya mau jual tulip. Belanda. 100.000 dolar. Ada yang mau? Nggak ada. Turunkan. 150? 50 dolar, 50.000? Nggak ada. 40.000? Nggak ada. 30.000? Nggak ada. 20.000? Nah, purple yang bilang, oke, saya mau. Maka lelangnya akan stop. Dikasihkan ke yang purple, yang menang. Itu jadi. Nah, tentu di dalam ruang lelang ini, kelima orang ini, itu akan cepet-cepetan, gitu ya. Begitu misal, masing-masing kan punya harga. Nanti saya akan mau pada harga sekian. Begitu ada harga, misalnya dia akan harga 15, dia tunggu-tunggu. Begitu 15, dia akan segera angkat tangan. Saya. Karena kalau tidak, maka kecepatan kalah cepat dengan yang lain, misalnya dia 15 juga. Kita nggak tahu kan. Nah, ini adalah gaya Belanda. Gaya Belanda itu ya gaya yang berlawanan dengan gaya Inggris, tapi ini bisa sama dengan gaya first price. Nah, perbedaan sistem lelang itu memberikan struktur informasi yang berbeda. Jadi, meskipun keempat jenis lelang tersebut berbeda dalam hal informasi yang dimiliki oleh penawar, mengenai penawaran dari penawar yang lainnya, penawar juga memiliki struktur informasi yang berbeda mengenai penilaian mereka masing-masing terhadap barang yang dilelang. Jadi, kalau ini adalah lukisannya gitu, atau craftnya, maka masing-masing pelaku ini punya penilaian yang berbeda, punya informasi yang berbeda mengenai barang ini. Meskipun sudah diminta untuk melihat misalnya. Idealnya memang informasinya sempurna, tapi ya itu jarang terjadi. Yang penting adalah masing-masing dari pelaku itu, bidder, itu mampu menentukan nilai penilaian terhadap barang itu secara independen. Jadi dia sendiri bisa menilai, oh lukisan ini harganya sekian. Jadi estimasi dari, karena kalau tidak ya dia tidak bisa menentukan dia akan bilang berapa, akan pasang harga berapa. Harga 100 kah, 200 kah, 30.000 kah. Nah, sehingga kita perlu memikirkan bagaimana strategi. Ada dua hal, strategi penawaran optimal itu adalah yang mau menjual kepada penawar yang netral terhadap risiko itu nanti seperti apa, ya. Nah, strategi penawaran yang optimal bagi penawar yang netral risiko adalah strategi yang memaksimalkan keuntungan yang diharapkan oleh penawar. Jadi expected profit dari penawar. Jadi kalau profit. Jadi kalau calon pembelinya itu adalah risk netral, maka
dia akan memaksimumkan expected profit dari penjual. Oke. Tentu sangat tergantung dari cara lelangnya, jenis lelangnya, dan juga informasi yang tersedia. Nah, strateginya bagaimana? Kalau lelang privat independen. Dengan nilai privat yang independen, penawar mengetahui nilai mereka sendiri sebelum lelang dimulai tentu saja. Ya. Jadi masing-masing tadi yang Pak kaos hijau, kaos kuning itu sudah punya, oke, saya sudah lihat lukisannya, saya punya harga sendiri di dalam benak saya. Harga di benak masing-masing. PB misalnya. Nah, kemudian kalau lelang Inggris, ya dia akan menunggu sampai harganya melebihi penilaiannya sendiri terhadap objek tersebut. Dia segera. Jadi misalnya 10, 15, nah dia punya panel di PB di sini. 10, 15, nah dia akan nunggu terus. 15 sampai kemudian begitu PB, nah dia berharap-harap ini jangan supaya nggak ada orang yang lain. Tapi kalau ternyata ada yang lain yang lebih tinggi ya sudah dia pulang saja. Karena itu tidak akan menang. Karena masih harga masih ada yang di atas. Oke. Kemudian bagaimana kalau lelangnya penawaran tertutup? Maka kalau lelangnya penawaran tertutup ya dia akan masukkan ke berapa? Ya sebesar panel ini atau PB ini. Karena itu adalah penilaian dia terhadap barang itu. PP. Karena informasi mengenai penilaian yang lain tidak punya dia. Ya. Kemudian bagaimana kalau yang dilakukan adalah lelang harga pertama, penawaran tertutup, gitu ya. Maka ini dia menawar kurang dari penilaiannya atas barang tersebut. Jika ada N penawar yang semuanya menganggap penilaiannya merata atau seragam terdistribusinya antara penilaian terendah dan penilaian tertinggi atau L dan H masing-masing, maka tawaran optimal B itu adalah sebesar V dikurangi V dikurangi L dibagi N. Rumus. Jadi ini adalah dia akan pasang berapa tergantung V dan V dikurangi L dibagi N. N adalah jumlah penawar, L itu penawaran terendah, H penawaran tertinggi. Ya. Oke, ini contohnya. Ini aksi lelang nilai privat independen. Contoh, ini kurang C. Pertimbangan lelang di mana penawar mempunyai nilai pribadi yang independen. Setiap penawar merasa bahwa penilaiannya didistribusikan secara merata antara 1 dan 10. Jadi misalnya harganya eh, masing-masing penawar itu akan pasang ya angka 1 sampai 10 gitu lah. Tidak ada yang lain. Nah, Sam misalnya ini punya penilaian diri sendiri. Ya, menilai barang itu sekitar $2. Nah, bagaimana strategi dia? Oke, tergantung jenis lelangnya seperti apa tentu. Kasusnya adalah lelang harga pertama dengan penawaran tertutup dengan 2 penawar. Ya. Kasus Belanda, lelang harga kedua dengan penawaran tertutup, kasus 20 penawar. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah ya ini
Ini ya. Kalau penawar tertutup yang kita bisa lakukan adalah pakai rumus tadi. B sama dengan 2. Kita tahu paling rendah 1 tadi. Ya berarti 2 minus 1 dibagi 2. Nah, bidding akan masukkan harga sekian. Kalau lelang Belanda itu ini 1,67. Yang berbeda adalah ini. Oke. Tawaran optimal sum dalam lelang harga kedua dan tertutup dengan 20 penawar adalah dengan menawar penilaian sebenarnya yaitu 2. Sudah dia pasang 2 aja ya. Sesuai dengan penilaian harganya tadi. Oke, ini kasus yang independen. Bagaimana kasus yang berkorelasi? Penawar tidak mengetahui penilaiannya sendiri atas suatu barang maupun penilaian orang lain. Implikasinya membuat penawar rentan terhadap winner curse, kutukan dari pemenang, yaitu kabar buruk yang disampaikan kepada pemenang bahwa perkiraan nilai barangnya melebihi perkiraan semua penawar yang lainnya. Ya. Jadi ini barangnya, kemudian yang lain menawar antara 1 sampai 10, itu misalnya. Terus penawar ini oke dia ambil 17 gitu kan. Ini adalah winner curse gitu ya. Jadi dia menawarkan jauh di atas harga penawaran dari peserta yang lain. Nah, penawar harus merevisi ke bawah perkiraan nilai barangnya untuk memperhitungkan fakta bahwa perkiraannya atas nilai barang tersebut mungkin melebihi perkiraan nilai barang dari penawar yang lain. Jadi untuk menghindari winner curse tadi. Jadi meskipun hitungan dia itu adalah 17 misalnya, maka yang dia pasar adalah bukan 17 tapi 15 misalnya. Oke. Nah, proses lelang dapat mengungkapkan informasi tentang seberapa besar nilai objek tersebut oleh penawaran yang lainnya. Saja kan. Winner curse, kutukan pemenang paling jelas terlihat dalam lelang penawaran tertutup karena penawar tidak mengetahui penilaian pemain yang lain. Jadi kalau dalam amplop gitu ya kita nggak tahu ini mau diisi berapa amplopnya. Gitu. Nah, bisa jadi dia mengisi paling besar, menang tentu saja, tapi ongkosnya terlalu. Lelang Inggris sebaliknya memberikan informasi kepada penawar, oleh karena itu penawar mungkin harus merevisi tawaran awal mereka. Misalnya dia pasang oke 6 gitu kan. Nah, satu siapa? Aduh, Inggris itu kan naik kan 3, 4, 5 gitu kan. Ada yang 6, 6, 1, 6, 2 gitu kan. Ternyata oh saya mau 9. Ada peserta yang lain. Nah, si penawar 6 itu harus berpikir apakah dia ingin mendapatkan betul barang itu, apakah dia bisa merevisi 6 itu bisa nggak menjadi 11. Kalau dia perhitungkan yes, berarti dia pun pasal 11. Dia merevisi dari apa yang dia sebut pertama kali. Itu dengan revisi. Nah, oke, bagi penjual yang mengadakan lelang, nah, pendapatannya berapa? Pendapatannya adalah perbandingan pendapatan yang diharapkan dalam lelang dengan penawar yang netral risiko. Oke, struktur intervensinya ini nilai pribadi masing-masing secara mandiri para calon peserta lelang. Kemudian kita punya estimasi nilai dari proyeknya. Jadi estimasi nilai-nilai dari pribadi, ini informasi yang tersedia dan estimasi dari nilai. Maka pendapatan yang diharapkan adalah, nah, kalau kita biasanya
apakah harga dua, harga pertama, jadi pakai amplop itu. Sistem kita ini lelang dengan harga kedua atau harga pertama. Hasilnya akan sama. Artinya pemenangnya akan sama. Jadi kalau ada yang oke, lelang pertama dia pasang yang rendah, lelang kedua pasang yang tinggi gitu ya. Nah, itu akan berbeda. Nah, kalau yang kita punya estimasi nilai, maka yang Inggris itu akan memberikan revenue yang paling tinggi karena kan harganya naik-naik seperti itu lelangnya gitu kan. Naik sampai kemudian pada yang tertinggi pemenangnya sudah ditentukan. Nah, itu adalah kondisi lim. Oke, itu adalah bagian 2 dari chapter 12.